salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari kelompok 7, atas nama Maria Valencia Gutierrez, NIM 331-19081. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, pengertian keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi. Berdasarkan Abdul Halim dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah tahun 2004 yang diterbitkan oleh Salemba 4 menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD merupakan suatu sistem akuntansi yang di dalamnya terdapat proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, atau kejadian keuangan, dan laporan keuangan dalam wujud melaksanakan APBD yang dilakukan dalam berbagai prinsip akuntansi yang sudah diterima umum. Berdasarkan dua sudut pandang tentang pengertian sistem akuntansi daerah di atas, maka bisa disisikan bahwa sistem akuntansi daerah merupakan suatu waktu prosedur yang dimulai dari proses informasi, pencatatan, pengiktisaran, hingga laporan keuangan dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bisa dilakukan secara manual atau memanfaatkan aplikasi komputer. Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas pemerintah daerah Pemda atau kabupaten, kota, atau provinsi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemda. Yang kedua, output dari akuntansi keuangan daerah. Diberlakukannya sistem akuntansi keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Berbagai keluaran yang akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan tersebut adalah: yang pertama, laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran atau LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, laporan neraca. Laporan neraca adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu. Dari laporan ini, kita bisa mengetahui kondisi aset, kewajiban, dan modal perusahaan. Tujuan laporan neraca mempermudah dalam menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Mempermudah pencarian kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, laporan arus kas. Arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Arus kas dalam keuangan bisnis dan keluarga memiliki sedikit perbedaan. Jika keuangan keluarga arus kas yang dimaksud adalah kas basis,
Sedangkan dalam keuangan bisnis terdapat kas basis dan akrual basis. Laporan arus kas biasanya meliputi jumlah kas yang diterima. Salah satu fungsi dan tujuan utama dari cash flow statement terletak pada informasi yang disajikan terkait pengeluaran dan penerimaan uang kas pada sebuah periode. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas dana. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Fungsi laporan perubahan modal yang pertama, membantu pihak yang berkompeten dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, mengetahui besarnya sebuah perubahan rasio ekuitas atau modal usahanya. Tujuan laporan perubahan modal yang pertama, untuk bisa mengiktisarkan aktiva pembayaran dan suatu investasi dan juga dana yang dihasilkan sepanjang satu periode akuntansi. Yang kedua, menyajikan sebuah pengungkapan perubahan modal kerja. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Fungsi catatan atas laporan keuangan adalah yang pertama, memberikan penjelasan atau rincian dari pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, informasi tentang pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Nama saya Maria Graden Mako, NIM 331-19091. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang metode pencatatan sistem akuntansi keuangan daerah. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat single entry, double entry, dan triple entry. Hal tersebut terjadi karena single entry memiliki beberapa kelemahan seperti tidak mampu mencerminkan performa secara real dan tidak mampu memberikan yang lebih lengkap. Single entry sering juga disebut dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan cara mencatat satu kali. Transaksi ini mengakibatkan berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Kelebihannya, sistem pencatatan single entry adalah sederhana dan mudah dipahami. Kelemahannya yaitu kurang bagus untuk pelaporan, kurang memudahkan penyusunan laporan, sulit memudahkan kesalahan pembukuan yang terjadi dan sulit dikontrol. Yang kedua, double entry. Sistem pencatatan double entry sering disebut juga dengan sistem tata buku perpasangan. Menurut sistem pencatatan terhadap suatu transaksi dilakukan 2 kali. Pencatatan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi debit berada dalam sebelah kiri, sedangkan sisi kredit berada dalam sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga persamaan dasar akuntansi yang merupakan alat bantu dan memahami sistem pencatatan ini. Persamaan akuntansi adalah sebagai berikut. Aktiva tambah belanja, belanja tambah ekuitas dana tambah pendapatan. Yang ketiga, triple entry. Sistem pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambahkan dengan buku anggaran, jadi sementara sistem pencatatan double entry dijalankan PPK, SKPD maupun bagian keuangan SKPKD juga. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yesi Priscilla Seuk dengan NIM 331-19087. Yang keempat, tujuan dan fungsi sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah dibentuk dengan beberapa tujuan. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing tujuan tersebut. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sistem akuntansi pemerintah yang dapat memberikan berbagai informasi
terkait keuangan secara cermat, dalam waktu dan format yang tepat, dan berguna untuk berbagai pihak yang bertanggung jawab dan memang berkaitan langsung dengan operasi unit pemerintah. Selain itu, tujuan akuntabilitas ini akan mewajibkan pada tiap pegawai atau badan pengelola negara untuk harus mampu memberikan tanggung jawab dan perhitungan terhadap laporan keuangan yang telah dibuatnya. Yang kedua, manajerial. Akuntansi daerah akan mampu memberikan beragam informasi keuangan yang dibutuhkan untuk perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian anggaran, kebijakan dan keputusan, serta keputusan pemerintah. Yang ketiga, pengawasan. Akuntansi daerah harus mampu menyelenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional dan juga efektif. Yang keempat, menjaga aset. Sistem akuntansi ini dapat digunakan untuk menjaga aset KL atau PD melalui metode pencatatan, pelaporan keuangan yang konsisten, dan serta praktek akuntansi yang mampu diterima secara umum. Yang kelima, penyedia informasi anggaran dan keuangan. Sistem akuntansi ini juga berfungsi untuk menyediakan berbagai informasi yang akurat dan juga tepat waktu terkait anggaran dan kegiatan keuangan KL atau PD yang selanjutnya akan berguna sebagai dasar pengukuran untuk menentukan tingkat ketaatan pada pihak otorisasi anggaran dan demi tujuan akuntabilitas. Selain itu, sistem akuntansi ini dapat dijadikan sebagai media untuk menyediakan informasi yang valid tentang kondisi keuangan KL atau PD secara keseluruhan, serta perencanaan pengelolaan dan keuangan KL atau PD secara efisien. Baik, perkenalkan nama saya Sonia Isabella Mau dengan NIM 331919070 dari kelompok 7 Keuangan Negara dan Daerah. Akuntansi pemerintah daerah di PPKD dan SKPD, sistem akuntansi pemerintah daerah biasanya akan dilakukan oleh dua subsistem, yaitu yang pertama, sistem akuntansi pemerintah daerah yang memiliki tugas pencatatan berbagai transaksi di pemerintahan daerah seperti pendapatan dan perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial yang akan menjadi tanggung jawab PPKP atau Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah. Yang kedua, sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah yang bertugas di lingkungan kerja termasuk di dalamnya pencatatan atas pendapatan, belanja aset, dan hal lainnya di samping kas. Berbagai proses tersebut dilaksanakan oleh para pejabat penata usahaan keuangan atau PPK yang berdasarkan pada dokumen-dokumen sumber yang sebelumnya yang telah diserahkan oleh bendahara, yang akan menjadi tanggung jawab para pejabat penata usahaan keuangan atau SKPD. Yang berikut, penjelasan singkat siklus akuntansi keuangan daerah. Pada umumnya, siklus akuntansi keuangan daerah masih sama dengan siklus akuntansi pada umumnya, hanya berbeda pada tahapan atau alurnya saja. Pada sistem akuntansi keuangan daerah, laporan perhitungan APBD dibuat jika penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian dilakukan. Namun, agar lebih mudah dalam pembuatan laporan, maka setelah NSSP berhasil dibuat, maka akan ditutup dengan jurnal penutup agar selanjutnya bisa langsung dibuat laporan arus kas, perubahan modal, dan neraca. Selanjutnya, bukti transaksi tersebut dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama bukti pengeluaran, bukti penerimaan kas, bukti memorial yang kemudian akan diinput ke jurnal umum. Tentunya setiap pencatatan transaksi harus disertakan dengan berbagai dokumen dan bukti transaksi yang valid untuk kemudian bisa diinput ke dalam jurnal dan buku pembantu. Berdasarkan Permendagri nomor 12 tahun 2006, ada 4 proses yang tersedia dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, yaitu yang pertama, akuntansi pengeluaran kas, selain kas, penerimaan kas, dan aset.
Seluruh proses pencatatan dan pelaporan keuangan serta hal lainnya yang berkaitan dengan akuntansi akan lebih mudah dikerjakan jika menggunakan perangkat lunak akuntansi, dan salah satu perangkat lunak akuntansi adalah Assurate Online. Dengan menggunakan Assurate Online, kita akan lebih mudah dalam membuat dan mengecek laporan keuangan bisnis dimanapun dan kapanpun. Selain itu, data laporan juga akan tersimpan dengan aman dan kita lebih mudah untuk merawatnya. Sekian dan terima kasih dari presentasi dari kami kelompok 7 Keuangan Negara dan Daerah.